1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Natania. Saya akan menghafalkan ayat bulanan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Shalom kakak sekolah minggu, saya Diori Sinaga. Orang sedang akan membacakan ayat bulanan yang terambil dari Injil 1 Korintus 13 ayat 5 yang berbunyi, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih kakak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Jessica. Saya akan menghafalkan ayat bulanan yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Shalom kakak sekolah minggu, saya Renan Sinaga akan membacakan ayat bulanan 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak pernah melakukan yang tidak sopan dan tidak menguntungkan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih guru kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih. Sayang ke
Salam anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat guru-guru sekolah minggu. Pada hari ini Amang akan menyampaikan firman bagi kita pada kebaktian kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Semua dalam posisi berdoa, kita berdoa. Bapa yang berada di surga, terima kasih buat hari ini, di hari Minggu ini. Bapak masih memberikan kami napas kehidupan. Di sini kami anak-anak sekolah minggu mengadakan kebaktian pada hari ini. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat 9. Ulangan itu ada di Perjanjian Lama ya. Jadi itu 5 Musa kalau bahasa Bataknya ya. Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat 9. Biar Amang saja bacakan. Anak-anak melihat ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Pada hari ini juga untuk ayat bulanan dikatakan diambil dari Mazmur 25 ayat 5, yaitu bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, pada firman kita hari ini memberikan pengajaran. Sebenarnya ini kepada orang tua, yaitu bagaimana harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak di rumah. Jadi, dibiasakan untuk membaca firman Tuhan, jadi disampaikan ke anak-anak. Tapi, bagi anak-anak sekolah minggu semua, di sini akan sampaikan bahwa anak-anak di sini diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita mendengar, membaca firman Tuhan, bagi yang sudah bisa membaca, ya, itu otomatis dari mana kamu bisa membacanya? Bagaimana kamu bisa mendengar firman Tuhan? Otomatis kamu harus setiap minggu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun karena masa pandemi kita melakukannya secara online, tapi kamu harus tetap rajin. Ingat, kalau ada dikirim sama guru-guru sekolah minggu, ini Zoom-nya, ini YouTube-nya, lihat ya. Jadi ikut kebaktian, harus sudah mandi, siapkan diri seperti kita ke gereja walaupun di rumah. Nah, jadi harus rajin ke gereja. Otomatis itu karena di gereja kakak-kakak sekolah minggu akan mengajarkan bukan hanya nyanyian, lagu-lagu, tapi mengajarkan firman Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, ya pasti kita harus melakukannya. Bukan hanya cuma membaca dan mendengarkan, tapi harus bisa melakukannya. Karena di sini diingatkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah. Ya, kita tahu Tuhan Allah itu yang menciptakan kita, Dia sudah mengasihi kita, di mana anaknya Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Dia sudah mengasihi kita. Nah, otomatis kita juga harus mengasihi Dia, ya. Nah, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama, mengasihi orang tua, papa mama, mengasihi kakak, adik, abang, mengasihi teman-teman, ya, mengasihi sesama manusia. Jadi semua kita kasihi, ya. Dan kita jangan suka berantem atau suka berkata-kata yang tidak baik atau memfitnah atau berbohong. Jadi kalau kita mengasihi, pasti kita akan disukai oleh semua orang, ya. Itu tadi yang pertama, kita membaca firman, mendengarkannya, melakukannya, mengasihi Tuhan Allah, juga mengasihi sesama. Kemudian apalagi? Di sini kita juga diingatkan juga bukan hanya rajin sekolah minggu, tapi kita juga rajin berdoa. Rajin untuk memuji Tuhan. Jadi kalau misalnya di gereja, kalau kakak-kakak sekolah minggu mengajak bernyanyi, ada semangat. Kita kan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau kamu diberikan talenta, nanti pintar bernyanyi, ya. Jadi bisa jadi song leader di gereja. Buat untuk memuliakan Tuhan. Kalau bisa punya talenta menjadi organis, jadi organ, atau main piano, bisa jadi organis di gereja. Atau mungkin talenta. Jadi Amang dan kita semua berdoa kiranya anak-anak bisa jadi berkat buat orang lain, bukan hanya menjadi berkat buat orang tua atau diri sendiri, tapi juga buat masyarakat. Kelak apapun, kelak kamu jadi profesi apapun, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Makanya tak rajin belajar, ya, walaupun secara online. Puji Tuhan, semua sudah naik kelas, sebentar lagi akan masuk
Mungkin ke kelas yang baru, yang dari TK ada ke SD, yang kelas 6 masuk ke SMP karena sudah lulus ya. Semoga semakin tetap rajin belajar untuk bisa kelak mencapai cita-cita. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak ini semua Bapa, berikan kesehatan, jauhkan semua dari segala sakit penyakit dan dari segala mara bahaya. Berkati juga orang tuanya, berkati dalam segala pekerjaan, usaha, dan juga kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, Bapa berkati dalam pekerjaan dan segala pelayanan mereka. Demikian juga kami berdoa buat pandemi ini ya Bapa, kiranya mereka yang kena COVID Engkau berikan kesembuhan, dan kami juga semua tetap selalu menjaga kesehatan kami dan juga prokes. Walaupun kami mengadakan kebaktian di rumah, mengikuti ibadahnya, tapi kami percaya Bapa senantiasa menyertai dan tetap juga melindungi kami. Kami juga berdoa buat Amang Pendeta, para Parhadu, dan semua jemaat AKBP Rogate. Berkati dimanapun mereka berada, jauhkan dari segala sakit penyakit dan dari segala mara bahaya. Buat yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Berkati anak-anak kami ini juga untuk nanti mereka memasuki tahun ajaran yang baru. Berikan semangat dan kekuatan buat mereka untuk lebih baik lagi dalam semester ini, dan semakin lebih rajin lagi dalam belajar, dan terlebih senantiasa setia dan rajin ke gereja, membaca firman Tuhan, dan senantiasa berdoa, dan senantiasa mengasihi orang tua dan teman-teman dan keluarga. Ini doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu, kami panjatkan doa kami. Amin.